Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Fate the Wings Saga Season 2 Episode 3. Pak Silpa ingin meminta maaf kepada Sky, namun Sky tidak peduli. Sky mengembalikan pedang yang katanya milik Andreas, namun ternyata bukan. Pak Silpa berhasil masuk ke Alfea melalui Pak Harpy. Ia tidak peduli sekalipun harus diasingkan karena yang paling penting ia harus menemui Sky dulu. Sky malah marah dan mengusirnya. Ia meminta agar dia pergi dari Alfea dan Black Bridge dan jangan pernah kembali. Rupanya penyelundupan Pak Silpa berhasil diketahui oleh Rosalind dan Andreas. Pak Harpy lah yang memberitahu mereka. Pak Harpy mungkin tak punya pilihan. Pak Silpa akhirnya ditangkap dan dibawa ke gedung timur. Hari ini Bloomy dan Aisyah ditugaskan Rosalind untuk berbelanja di dunia utama. Akan ada acara perjamuan alumni nanti. Makanya mereka menawarkan diri untuk ikut berpartisipasi dalam persiapan menyambut acaranya. Sebenarnya ini hanya akal-akalan mereka saja agar bisa menemui Sebastian di dunia utama. Bloomy mengatakan kepada Sebastian bahwa peri yang hilang ada di gedung timur dan selalu ada penjaga di sana. Sebastian berkata malam ini para penjaga pasti akan sibuk sebab para alumni yang penting akan butuh perlindungan. Jadi mereka bisa menyelinap nanti malam. Ia juga berkata mungkin saja mereka tak akan diincar karena rencananya acara nanti Ratu Luna akan memperkenalkan Rosalind sebagai kepala sekolah Alfea sekaligus peri terkuat. Karena banyak tamu penting yang belum Rosalind temui dan orang yang belum tahu siapa Rosalind, Bloomy semakin yakin untuk membongkar kebusukan Rosalind di acara nanti. Stella sedang menyusun strategi dengan Bloomy. Katanya tempat perjamuan hanya tamu VIP yang bisa masuk dan Stella pasti VIP secara dia adalah princess. Tapi kali ini Ratu Luna katanya tidak akan datang, namun digantikan oleh pamannya Stella. Itu bisa dijadikan kesempatan Stella untuk membujuk pamannya agar membantu melepaskan tali kekang sihir padanya. Karena pamannya juga tidak menyukai Rosalind. Kini Rosalind ada di lab timur. Ia menyuntikkan ramuan pada tikus untuk bahan penelitian. Begitu ia memasukkan tikus tersebut pada kurungan, dengan sekejap mata tikus tersebut binasa oleh makhluk itu. Andreas masuk dan memberitahukan kalau tamu undangan telah datang. Seluruh tamu undangan telah tiba. Stella sibuk memilih pakaian. Aisyah fokus dengan catatan untuk menyambut para tamu. Bloomy lalu mengatakan kalau sebaiknya ia yang masuk ke gedung timur karena jika ia ketahuan Rosalind pasti akan mengampuninya. Hal itu membuat yang lain tidak setuju. Tak lama ada yang mengetuk pintu. Stella keluar, ternyata Beatrix. Ia mengajak Stella untuk minum dan menceritakan sesuatu mengenai dirinya yang tengah putus dengan Ripen. Namun Stella memotong dan mengatakan kalau dirinya super sibuk. Beatrix menelan ludah entah pada siapa ia mengadu. Bloomy, Stella, Tera, Aisyah, dan Flora kini telah berada di acara perjamuan. Saat mereka akan menyusun strategi, Rosalind datang dan mengajak Bloomy bergabung dengannya. Stella juga menemui pamannya. Sedangkan Tera menerima chat dari Musa katanya Sam marah dan pergi. Rosalind mengajak Bloomy untuk duduk bersamanya di perjamuan. Bloomy sempat menolak merasa tidak pantas, namun kata Rosalind, Bloomy adalah peri pertama yang berubah dalam beberapa generasi, jadi Bloomy sangatlah penting. Bloomy berkata, bagaimana jika aku menolak? Rosalind berkata, itu adalah Marcel lapangan Papani Selpara, komandan pasukan Solaria. Bagaimana jika ia tahu kau dan teman-temanmu telah menyerang Karapania dan meloloskan Pak Silpa? Dia mungkin akan marah, ungkapnya Rosalind. Bloomy terkejut bagaimana Rosalind bisa tahu jika ialah yang membebaskan Pak Silpa. Aisyah dan Flora berjalan bersamaan. Sebastian datang dan mengajak bicara. Begitu Sebastian tahu Bloomy tak bisa masuk ke gedung timur, ia menyarankan Aisyah dan Flora saja yang masuk. Sedangkan Stella, ia sibuk membujuk pamannya agar Ratu Luna mencabut benda sialan di punggungnya. Bloomy masuk ke ruangan dan ternyata ada Sky pula. Rosalind sengaja siapa tahu Bloomy butuh teman. Stella datang dan tak menyangka Bloomy juga berada di sana. Paman Stella rupanya juga takjub dengan Bloomy. Aisyah dan Flora beraksi, mereka masuk ke gedung timur. Sementara di ruang perjamuan, paman Stella terus bicara. Menyinggung Andreas dan bahkan menyinggung Sky yang bisa mengencani Bloomy. Rosalind gerah lantas pergi. Sebastian juga termasuk tamu di sana.
Bloomy mengejar Rosalind meminta agar ia tenang dengan situasi yang memanas. Rosalind mengatakan kalau paman Stella menyebalkan namun ia membutuhkannya. Bloomy bingung. Rosalind lalu menjelaskan kalau Bloomy pasti menyangka dia adalah dalang jahatnya. Namun apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerahkan teman-teman Bloomy karena itu akan merusak kepercayaan Bloomy. Semua tamu di sini banyak yang ingin melihatnya gagal, makanya ia penuh teka-teki karena sikapnya harus tanpa celah. Tak ada yang menyukai peri kuat katanya. Rosalind meminta maaf jika ia selalu mengeluarkan omong kosong, namun ada satu kebenaran. Ia kemudian pergi. Everyone is so delicate. Maybe just tone it down a bit. No, you're just being a royal dick. What did you say to me? Oh, I'm sorry. Would you like me to say it louder? You realize you're nothing. You cannot come here and disrespect my friend to him like that. Aisyah dan Flora diserang makhluk yang sama. Saat makhluk tersebut hendak menyerang Aisyah, Flora berhasil membakarnya dengan kimia. I don't know. Over there. Magic might not work. How about the chemist? Kini mereka telah bersama Bloomy dan Stella. Mereka menunjukkan foto makhluk tadi, kemudian kumpulan bukti lain termasuk foto buku catatan. Bloomy tak yakin ini berhasil karena tidak cukup bukti, takutnya mereka salah. Mengingat Rosalind tahu tentang kebebasan Pak Silpa, bisa saja Rosalind membongkar balik jika semua salah. Bloomy percaya pada Rosalind mungkin karena pembicaraannya tadi. Di situ Stella tertawa meledek. Katanya begini, hidup terasingkan selama hidupmu dan diistimewakan membuatmu tak puas. Inilah yang aku rasakan dulu. Ketenaranmu akan membunuh semua orang, ucapnya. Stella kemudian pergi untuk membongkar semuanya. Stella menceritakan seluruh kejanggalan Rosalind. Perbuatan pengurungan peri juga ia ceritakan. Semuanya diam hingga Rosalind datang. Aku benci pelanggaran protokol tapi tak ada yang sesuai. Semuanya menatap. Stella kaget kedatangan Rosalind dan Devin muncul tiba-tiba. Rosalind berjalan santai, kemudian ia mengatakan, sekitar 1 bulan lalu temanku wali kota Queen menelepon jika 2 siswa yang baru dikeluarkan dari Alfea hilang di Black Bridge. Ia mengatakan setelah itu Rosalind meminjam buku arsip kerajaan pada Arthur, lalu menemukan makhluk kuno di dalamnya yang bernama Scraper, sambil menunjukkan makhluk tersebut yang telah dikurung. Setelah kejadian Devin tewas, ia langsung memburu makhluk tersebut dan mulai menelitinya. Jadi, Scraper sendiri adalah makhluk yang dipanggil oleh penyihir darah untuk menyerap sihir peri. Dengan begitu penyihir darah tersebut akan kuat. Dan Rosalind curiga ada penyihir darah di antara mereka saat ini. Stella pergi, perbuatannya yang menuduh Rosalind membuatnya malu dan menunduk. Sky menemuinya dan meminta agar bercerita apapun tentang apa yang terjadi. Sementara Bloomy masih di acara perjamuan. Rosalind memperkenalkan Bloomy pada semuanya. Rosalind ingin semua tamu tahu bahwa Bloomy punya sihir legendaris yaitu api naga. Sebuah sihir yang dibutuhkan untuk melindungi Otherworld. We will find the blood witches who did this. They bloom for a reason. What resources do you need? But inside of her burns the magic of legend. The dragon flame. Bloomy masih tidak mengerti dengan perkataan Rosalind tadi. Yang Bloomy tahu, ia diculik oleh penyihir darah dulu. Dan apakah kekuatan api naga ini yang diincar mereka? Dan apakah orang tua kandungnya juga punya sihir tersebut juga? Rosalind juga tidak tahu betul tentang orang tuanya Bloomy. Hanya penyihir darah yang mengetahuinya. Rosalind berjanji akan membantu Bloomy untuk mencari orang tuanya sama-sama. Dan untuk meyakinkan Bloomy, rupanya Rosalind telah membebaskan Pak Silpa dari hukuman. Toh mereka punya musuh yang sama. Di sisi lain, Beatrix tengah sendirian di luar gerbang Alfea. Ia merasa tak ada orang yang mengerti padanya. Andreas juga tidak menuruti keinginannya. Bahkan Dane kini sudah tidak menyukai Beatrix. Tapi di sana tiba-tiba ia merasa kesendiriannya seperti ada yang mengawasi.
Tiba-tiba, sekelompok scraper menyerangnya secara brutal. Fate the Wing Saga bersambung. Inilah Fate the Wing Saga Season 2 episode 4. Beatrix telah dinyatakan hilang. Andreas berpikir kalau ini adalah ulah penyihir darah. Ia ingin ada pertukaran peri karena mau bagaimanapun Andreas telah menyayangi Beatrix seperti putrinya. Tapi Rosalind tidak menyetujui tindakan Andreas yang terpengaruh emosi ini. Karena justru tindakan inilah yang diinginkan oleh penyihir darah. Namun Andreas yang keras kepala tetap teguh pada pendiriannya. Ia mendatangi Marco dan mencekiknya hingga tewas. Di sekolah, Bloomy menjadi pusat perhatian karena dia adalah peri yang mempunyai sihir legendaris yaitu api naga. Bloomy dan Aisyah sedang belajar mengenai sejarah penyihir darah. Bloomy berkata, "Oh, rupanya perang Dominion adalah kali terakhir api naga muncul. Sudah hilang selama 1000 tahun dan munculnya saat ada konflik besar." Sebenarnya Bloomy tidak mempercayai Rosalind sepenuhnya, tapi mengingat mereka punya tujuan yang sama, seorang seperti Rosalind mungkin akan membantu. Bloomy ingin cepat berburu penyihir darah. Ia ingin segera tahu di mana orang tua kandungnya. Namun Rosalind menyarankan agar jangan terburu-buru. Bloomy adalah peri yang harus aman. Di situ Rosalind juga mengatakan tentang Beatrix yang telah diculik saat acara perjamuan. Ia berpikir ada salah satu tamu penyihir darah. Rosalind berharap Bloomy bisa merahasiakan ini sementara. Takutnya ada yang gegabah dalam bertindak. Karena ini hanyalah jebakan dari penyihir darah agar Alfea bereaksi. Saat ini Rosalind akan pergi ke Capitol untuk memeriksa. Seperti yang dibilang Rosalind, Andrea saat ini berada di hutan dan menyeret jasad Marco untuk mengajak pertukaran. Melalui pesan ke ponsel Beatrix, akhirnya disetujui. Lalu, seseorang berjubah datang. Andreas memberi serangan agar penyihir darah tersebut tidak punya pilihan dan membuka mulut. Namun, aksinya ternyata diketahui oleh penyihir darah lainnya sehingga Andreas membeku. Marco is the most powerful air fairy ever fear. That could be arranged. He's yours. I just need to know where Beatrix is. Sebastian datang ke pub. Ia bercerita sedikit pada Bloomy saat di acara perjamuan Andreas meledeknya karena ia spesialis yang bodoh. Ya, Andreas semasa sekolah seorang perundung, dan Sebastian tidak menyukai itu. Tak lama, ia pergi setelah memberikan berkas pada Bloomy. Bloomy kini sedang memeriksa berkas yang diberikannya. Mungkin ada identitas tamu perjamuan yang mencurigakan. Ya, seharusnya tidak fokus jika memeriksa di pesta, tapi Bloomy tetap melakukannya. Stella yang tidak ikut ke pub pesta, ia mendapatkan pesan dari Beatrix. Isi chatnya dia meminta pertolongan dan dia tidak tahu sedang berada di mana. Sebuah gambar yang dikirimnya nampaknya sedang berada di ruangan tua dan roboh. Stella sangat khawatir dan langsung menelepon Bloomy. Bloomy memohon untuk jangan ada yang bertindak. Ini jebakan, katanya. Bloomy terpaksa membocorkan tentang Beatrix yang diculik. Beatrix pastinya tak sadarkan diri bagaimana bisa dia mengirimkan pesan. Ini hanyalah tipu daya penyihir darah agar peri lain datang. Sky dan Raven telah bersiap untuk menjemput Beatrix. Bloomy menghentikan mereka, namun Sky meyakinkan Bloomy bahwa semua akan baik-baik saja. Musa ingin ikut, peri pikiran akan membantu menemukan Beatrix. Bloomy sempat tidak setuju, namun pada akhirnya ia mengalah. Keberangkatan Musa dan Sky membuat Bloomy khawatir. Stella yang jengkel lantas berkata, "Ini yang mereka latih, kau tak perlu selalu jadi penyelamat. Fakta ini memang sulit diterima," kata Stella. Bloomy yang tidak terima dengan perkataan Stella, ia membela. "Ya, aku bisa duduk saja dan memerintah, tidak ambil resiko," ucap Bloomy menyindirnya. Stella yang tersulut lalu mengatakan ia tidak ingin berada di sini terus. Faktanya ia tidak bisa keluar dari Alfea. Stella kemudian memperlihatkan benda kekang itu pada mereka.
Semuanya pun terkejut pasalnya Stella tidak pernah bercerita apapun. Sky, Ribbon, dan Musa telah memasuki pondok tua. Musa menemukan Beatrix yang tidak sadarkan diri. Beberapa suara scraper terdengar mendekat. Musa mencoba menerka-nerka keberadaan makhluk itu. Tiba-tiba Andreas datang. Sky terkejut. Kata Musa itu bukanlah Andreas. Ada seseorang yang mempengaruhi pikirannya. Ribbon menyarankan Musa untuk pergi. Saat Musa mencari jalan untuk bersembunyi, salah satu scraper menggigitnya. Untung tidak berlangsung lama. Musa bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Sihirnya masih ada namun melemah. Lewat panggilan telepon dengan Bloomy, Musa menceritakan semuanya. Kedatangan Andreas yang dipengaruhi. Flora lalu menyarankan Musa untuk tetap di sana. Katanya sihirnya akan stabil, hanya butuh waktu saja. Bloomy bertanya apa yang dia rasakan saat melihat Andreas. Musa berkata, "Yang aku rasakan adalah amarah yang menumpuk dan dendam. Siapapun itu, dia mengenal Andreas," ucap Musa sebelum memutuskan telepon. Andreas terus menyerang Pak Silpa. Sky menyarankan Ribbon untuk membawa Beatrix. Ribbon menyerahkan Beatrix pada Dan di luar. Lalu dia memutuskan masuk kembali untuk menemukan Musa. Musa masih di tempat yang sama. Sihirnya hilang lalu ada lagi. Namun saat sihirnya hilang, Musa merasakan kedamaian. Dan saat muncul lagi, sihirnya begitu menyiksa. Di sisi lain, Bloomy kepanikan. Ia membaca beberapa berkas dari Sebastian yang menurut beberapa asumsi, penyihir darah adalah orang luar. Tapi tadi kata Musa, penyihir darahnya mengenal Andreas. Berarti bukan orang luar kan? Orang dalam. Tapi siapa? Bloomy menganga setelah tahu jawabannya. Orang yang membenci Andreas lebih dari apapun. Amarahnya, dia selalu ada di dekat kita. Beritahu Aisyah aku akan menghentikannya. Setelah mengatakan itu, Bloomy bergegas pergi. Ia memasuki sebuah ruangan yang tidak asing. Api di tangannya tak ia lupakan untuk berjaga. Seseorang telah berada di kamar dengan kursinya seperti melakukan ritual. "Sebastian," panggilnya Bloomy. Sebastian menyapa Bloomy. Walau sedikit salah tingkah, Sebastian bisa menjawab semua pertanyaan Bloomy dengan tenang. Bloomy di situ tidak percaya jika ternyata Sebastianlah penyihir darahnya. Rupanya telah banyak peri kuat yang dia serap sihirnya. Bahkan Devin bukan apa-apa. You'll already be back at Alfea with me because right now... Oh, they're on the way back now. It won't take long. No. I'm that little problem. What do you think I've been doing with fairy magic? Then I got a few contenders. He does it first. Sad little water fairy. Weak light fairy. Devin was not the best mind fairy. He died. Whoever your contenders are. Sebastian di situ mengakui kekuatan Bloomy. Tapi Bloomy dibuat mati kutu saat Sebastian berkata bahwa dirinya mengetahui semua tentang Bloomy, bahkan orang tua kandungnya Bloomy. Sebastian akan menceritakannya jika Bloomy mau berkhianat bersamanya. Tapi di situ Aisyah datang tepat waktu. Mereka mengejar Sebastian namun kamarnya kosong. Ternyata kamar Sebastian ada portalnya. Bloomy mendatangi Rosalind. Ia mengatakan jika penyihir darahnya adalah Sebastian. Stella dan yang lainnya juga berdatangan. Mereka senang Bloomy tidak kenapa-napa. Sky tiba-tiba sudah berdiri di ujung. Dengan tatapan putus asa dan menyesal, Bloomy lantas langsung memeluknya, mengkhawatirkan keadaannya. Di situ Sky menangis. Ia tidak punya pilihan saat Andreas akan membunuh Pak Silpa. Sky terpaksa menusuk Andreas hingga tewas. "Pak Silpa membawa jasadnya ke Alfea. Aku tidak punya pilihan," ucap Sky sambil menangis. Bloomy memberi pelukan padanya. Aisyah sedikit menyesal karena tidak datang tepat waktu. Stella menyangkalnya justru Aisyah dan Bloomy telah menyelamatkan semuanya.
Namun di mana Musa? Tolong aku! Siapapun tolong aku! Semua menatap sumber suara. Rupanya Ripen datang dengan memboyong Musa. Musa yang tidak sadarkan diri dan tubuhnya yang penuh darah. Fate the Wing Saga bersambung. Berlanjut ke episode 5. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Happy day 埋め尽くして Rest in peace まで行こうぜいつか見たい地獄のいいところ愛をばらまいて